Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan linear programming dengan menggunakan teknik M pada kasus maksimasi. Untuk linear programming teknik M ini, biasanya ini digunakan untuk kasus yang persamaan pembatasnya tidak lagi bertanda kurang dari sama dengan, tetapi bisa sama dengan ataupun lebih besar sama dengan. Nah, ini juga digunakan untuk eh, memecahkan kasus lebih dari dua variabel. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, ini masih sama dengan metode simplex, cuma perbedaannya dalam teknik M ini nanti yang pertama ini dalam mencari nilai kolom kunci. Nah, lalu nanti juga untuk menentukannya apakah sudah optimal apa belum. Nah, kalau belum optimal nanti ini terdapat nilai positif dari nilai koefisiennya, ya koefisien M-nya nanti dan nilai positif. Nah, nanti lebih lanjutnya saya jelaskan. Nah, selanjutnya ini contoh kasusnya. Nah, misalkan ini sudah diketahui variabel keputusannya, lalu fungsi tujuannya ada, lalu fungsi pembatas. Misalkan variabel keputusannya di sini X1-nya jumlah sepatu olahraga yang akan dibuat, X2-nya jumlah sepatu kasual yang akan dibuat. Ini fungsi tujuannya, ini khusus di kita akan menjelaskan di memaksimumkan atau kasus maksimasi. Nah, ini Z sama dengan 6X1 plus 4X2, lalu fungsi pembatasnya ada 3. Yang pertama ini 2X1 sama dengan 800. Nah, lalu yang kedua ini 2X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 1600. Yang ketiga ini 4X1 ditambah 2X2 lebih besar sama dengan 2000. Nah, di sini kita lihat ini pembatas tandanya, pembatasnya berbeda nih. Ya, ada sama dengan, lebih kecil sama dengan, sama lebih besar sama dengan. Nah, lalu ini fungsi non negatifnya. Nah, ini X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Ini harus selalu ada ya. Nanti. Nah, kita akan mulai. Nah, langkah pertama ini merubah fungsi pembatas. Nah, ini fungsi pembatas dirubah dari bentuk pertidaksamaan nanti dirubah menjadi bentuk persamaan. Nah, ini dengan menambahkan select variabel. Nah, kemarin di metode simplex hanya menambahkan select variabel, tetapi untuk di teknik M ini kita ada ditambahkan pula ini ada variabel artifisial ya. Ini lambangnya R. Nah, kalau kemarin select variabel S, kalau ini lambangnya R. Ada juga beberapa literatur untuk variabel artifisial ini lambangnya A. Nah, ini saya pakai literatur yang saya punya ini pakai R lambangnya. Nah, ini untuk ketentuannya, ini apabila nanti tandanya ada sama dengan, ya ada tanda sama dengan pembatasnya, nah ini nanti kita tambahkan variabel artifisialnya, tambahkan plus R. Ya. Nah, lalu kalau lebih kecil sama dengan, ini seperti yang kemarin ya di metode simplex, ini plus S. Ya, ditambahkan select variabel. Nah, selanjutnya kalau ada tanda lebih besar sama dengan, lebih besar ya, lebih besar sama dengan, kita tambahkan, ya ini variabelnya min S plus R. Ya, min S plus R. Kita akan coba ilustrasikan. Di pembatas pertama ya, kita lihat di pembatas pertama telah diketahui ini 2X sama dengan 800. Nah, ini yang sama dengan, nah berarti nanti penambahannya ini plus R ya, plus R. Kita lihat nih. Di sini jadi nanti ini 2X1 plus sama dengan yang plus R ya. Nah, plus R. R-nya R berapa? R1 ya, karena pembatas ke 1. Nah, lalu yang kedua. Nah, di sini kita lihat ya ini 2x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 1600. Nah, ini kita lihat nih, lebih kecil sama dengan nih, lebih kecil sama dengan. Ini tambahkan variabel S. Berarti ini tulis dulu ini 2x1 plus 2x2 plus ya. Nih lebih kecil sama dengan plus S. Ya, berarti ini plus S 2 karena pembatas ke 2 sama dengan 1600. Ini bentuknya ke persamaan kan ya tadi. Selanjutnya pembatas ketiga nih. Nah, ini dari 4x1 plus 2x2. Ini lebih besar. Nah, kalau lebih besar ini menambahkan variabelnya ini min S plus R. Kita lihat nih. Oh, di sini nih kita masukin ini min S. S-nya S di 3 karena pembatas ketiga plus R. R-nya R 3 sama dengan 2000. Nah, itu merubah fungsi pembatasnya. Nah, ini untuk pembatas tandanya ini X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Ini
Kalau kita ada penambahan variabel ya, tadi ada 4 variabel tambahan. Ini jadi X1, lalu X2, S2, S3, R1, R3 ini harus lebih besar sama dengan 0. Ini harus selalu ada nanti. Nah, nanti ini juga kita masukkan untuk mempermudahnya, kita lihat dari sini untuk memasukkan ke fungsi tujuan. Nah, ini masih di langkah 1. Tadi fungsi pembatas kita rubah, otomatis nanti untuk fungsi tujuannya juga ada penambahan, ya, disesuaikan dengan yang ada di fungsi pembatas. Kita lihat, ya, ini ketentuannya dulu ya. Ini jika fungsi tujuannya berupa maksimasi, nah kita kasusnya di maksimasi, maka penalti bertanda negatif. Ini kita nambahkan variabel nanti min m, ya ininya penalti min m. Ya. Nah, untuk minimasi nanti ini kita tambahkan plus m. Ya, ini kurangkan ya, min m, ini plus m. Nah, untuk strike variabel kemarin di fungsi pembatas, kalau S, nah ini biasanya koefisiennya 0 nanti kan. Ya, pasangannya sama 0. Nah, kalau sekarang ini ada variabel artifisial, nah, maka ini untuk yang teknik M ini, maka untuk variabel R, ya, R-nya, artifisialnya, nah, nanti pasangannya dengan M. Ya, pasangannya dengan M. Nah, nanti kasusnya, lihat kasusnya dulu, tetapi M-nya M mana? Apakah yang negatif, apakah yang positif? Kita fokus sekarang di kasus masih memaksimumkan, maka nanti M-nya ini yang negatif, negatif M. Kita coba ilustrasikan. Nah, ini fungsi tujuannya. Z sama dengan 6x1 plus 4x2. Nah, maka kita rubah menjadi, nah kita lihat nih, nah di sini yang tadi 6x1, 4x2. Nah, lalu tadi ada variabel-variabel ini ya, select variabel sama artifisialnya nih. Nah, kita lihat di sebelumnya, kita lihat ya. Supaya gampang, kalian lihat aja di sini nih, yang bawah nih, yang sini nih. Ini diurutkan dulu ya, dari X1, X2, S2, S3, R1, R3. Nah, maka lihat aja di sini nanti supaya mudah ya. Nah, maka di sini kita lihat perubahannya. Nah, ini jadi 6x1 plus 4x2 plus, nah, ini 0s2 ya, plus 0s2 ya. Lalu ini plus 0s3. Nah, kalau tadi di fungsi pembatas ini min kan ya, min s2. Nah, kan kalau minus ini plus minus juga nggak apa-apa kan ya, ini karena koefisiennya 0. Tidak nggak apa-apa. Selanjutnya ini 0s2 tambah 0s3, baru R1. Tadi ada R1 sama R3. Nah, karena kasusnya maksimasi, kita tambahkan variabel yang min M. Min M R1, min M R1, nah, min MR3. Nah, kita sudah merubah fungsi pembatas dan menyesuaikan fungsi tujuan. Nah, ini setelah ini, langkah selanjutnya kita akan memasukkan persamaan ke dalam tabel. Ya, ke dalam tabel. Ini masih sama dengan metode Simtek ya untuk langkah-langkahnya. Kita masuk ke yang pertama, ini ada fungsi tujuan yang tadi setelah kita sesuaikan, ini 6x1 plus 4x2 tambah 0s2 tambah 0s3 min mr1 min mr3. Nah, kita masukkan ini fungsi tujuan ini. Pertama yang 6x1 ya, yang 6x1 ini kita masukkan yang di atas kan ya, di sini nih. Nih 6x1 ya, lalu masukkan lagi 4x2 ya, ini saja di sini koefisien kan ya, nih 4x2. Lalu 0s2, lalu lanjut lagi ini ada 0s3, selanjutnya min m r1, lalu ada min mr3. Nah, ini untuk fungsi tujuan biasa ini dimasukkannya yang di atas. Nah, ini untuk fungsi tujuan ini tidak akan berubah sampai nanti akhir. Ya, ini aja ininya. Nah, kita masuk ke sekarang fungsi pembatas. Kita lihat pembatas pertama telah kita rubah ya, ini 2x1 plus R1 sama dengan 800. Nah, untuk yang di solution mix, di solution mix ini kita lihat variabel yang ada yang paling terakhirnya ini berarti yang R1. Kita masukkan R1. Nah, R1 tadi pasangannya sama apa? R1 kita lihat min M untuk koefisiennya. Nah, koefisiennya berarti min M. Nah, selanjutnya kita masukkan yang di kolom X1. X1 nih berarti 2x1, masukkan sini 2x1.
X2 ada nggak nih di pembatas pertama? Nggak ada kan ya? S2 juga nggak ada, kita lihat S2 nggak ada, S3 nggak ada, R ada ini, ya koefisiennya nilainya 1. Lalu R3 tidak ada, lalu kuantiti ini ada 800. Nah, selanjutnya ke fungsi pembatas ke-2. Nah, ini setelah sesuaikan, nah kita lihat variabel yang terakhirnya adanya strike variabel. Nah, kita masukkan di sini, di solution mix-nya ini S2. Nah, lalu S2 pasangannya sama apa? S2 mas sama 0 kan? Nah, kita lalu masukkan ke kolom X1, X2 dan seterusnya. Nah, kita lihat X1 berapa nih nilainya? 2. Nah, lalu X2 nilainya 2. S2 ada ini nilainya 1. Nah, ini untuk S3, R1, R3 ini nggak ada kan ya? 0. Nah, ini 0, 0, 0. Lalu kita masukkan kuantitinya 1600. Selanjutnya pembatas ketiga. Nah, ini 4X1 plus 2X2 min S3 plus R3 sama dengan 200. Nah, kita masukkan yang di sininya. Variabelnya yang terakhir ya, yang ini nih. Nih. Nah, jangan yang S3. Variabelnya lihat yang paling terakhir aja nih. Nih, R3. Nah, maka di sini masuk R3. R pasangannya sama min M untuk kasus maksimasi. Nah, kita masukkan sekarang nilai di kolom X1, X2, dan seterusnya. X1 kita lihat ini 4, lalu 2, lalu S2 nggak ada, 0, berarti S3 ada nih, min 1. Nah, lalu R1 tidak ada, 0. R3 kita masukkan 1, lalu kuantitinya ini 2000. Nah, itu cara memasukkan persamaan ke dalam tabel. Kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Ini kita akan mencari nilai ZJ dan CJ min ZJ. Nah, untuk mencari nilai ZJ, kita ketahui kemarin, kita kalikan yang ada di nilai koefisien dengan kolom yang dituju, misalkan kolom X1, X2, ya, S2, S3, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari kolom yang untuk Z, untuk yang X1. Kita lihat nih, min M, ya. Nah, ini kan min M ya sebelumnya nih. Min M nanti dikali 2. Min M dikali 2, nih di sini, min M kali 2, lalu ditambah, ya, ditambah 0 dikali 2, kan di sini 0 tadi nih, 0 dikali 2. Nah, ditambah min M kali 4, nih, min M kali 4. Nah, kita lihat nih, min M kali 2 berarti hasilnya min 2M, lalu 0 kali 2 hasilnya 0, lalu ini min M kali 4 berarti min 4M. Maka ini min 2M tambah 0, nah, plus kali min, minus kan ya, jadi ini min 2, min 4M. Karena ini variabelnya, ada variabelnya, variabel M, nah, maka ini min 2M, min 4M. Nah, jadi ini min 6M. Selanjutnya, kita masukkan yang min 6M ini ke bawah ya, ke kolom yang ZJ-nya nih, hasilnya segini. Selanjutnya kita hitung lagi. Nah, yang Z untuk yang X2, berarti ini min M dikali, yang ada koefisiennya sini berapa? Oh, ini ada 0 ya, min M kali 0, lalu 0 nanti dikali 2, ya, 0 dikali 2 ke sini, lalu min M dikali lagi 2. Nah, kita hitung. Min M kali 0, 0, 0 kali 2, 0 ya. Min M kali 2, min 2M. Maka ini hasilnya min 2M. Kita masukkan di ZC-nya. Selanjutnya untuk yang S2. Nah, nanti ini min M dikali variabel yang ada di S2. Ya, koefisiennya, koefisiennya. Ya. Nah, min M kali 0. Nah, lalu 0 dikali 1. Ya. Lalu min M kali 0. Ya. Min M kali 0. Kita lihat hasilnya. 0, 0, 0, 0. Hasilnya, ya. Masukkan 0. Nah, lalu S3, untuk yang S3, menghitung Z untuk yang kolom S3, berarti min M dikali 0. Nah, lalu 0 dikali 0. Ya, lalu min M dikali min 1. Ya. Nah, kita lihat ya, min M kali 0, 0, 0 kali 0, 0, ditambah min M kali min 1, berarti plus ya, min kali min plus M, berarti ZS3 ini hasilnya M. Ya. Selanjutnya, untuk R1 berarti min M kali 1, nah, lalu 0 dikali 0, nah, min M kali 0. Nah, maka ini min M, ya, hasilnya tambah 0, 0, 0, berarti hasilnya min M, kita masukkan sini. Selanjutnya untuk yang R3 ya, ZR3 nanti ini min M kali 0 kan, lalu 0 kali 0, lalu min M kali 1, ya, min M. Nah, ini masih sama ya, ini modelnya ke sini. Ini berarti 0, hasilnya min M kali 0, 0, 0 kali 0, 0, min M kali 1, min M. Maka ini 0 tambah 0 tambah min M.
Jadi min M, plus kali minnya, min M. Nah, itu cara mencari nilai Z ke J-nya. Nah, kita akan menghitung nilai koefisien dikurang nilai Z ke J-nya ya, CJ min Z J-nya. Ya, nah, kita akan hitung. Ya, yang Q-nya. Q-nya juga jangan lupa. Ya, tadi saya hampir lupa nih. Nah, ini untuk yang Q-nya juga dihitung. Nanti min M, nanti kuantitinya berapa? Di sini min M kali 800, lalu 0 dikali 1600, lalu min M dikali 2000. Ya, kita lihat min M kali 800, min 800 M tambah 0, tambah min M kali 2000. Maka ini min 2000 M ya. Ini kebanyakan nih MM ya, min 2000 M. Maka ini min sama min kan ya. Nah, punya hutang tambah hutang nih jadi min 2.800 M. Nah, kita masukkan juga di sini, min 2.800 M. Nah, kita selanjutnya akan mencari nilai CJ min ZJ. Nah, berarti nilai koefisien yang di atas ini, ya, yang ini nanti 6. Nah, nanti ini dikurang min 6M. Kita lihat ya, nih. Nih, 6 dikurang min 6M. Nah, di sini min kali min jadi positif. Jadi 6 plus 6M. Nah, ini jangan ditambahkan ya. 6 tambah 6, 12. Jangan. Karena yang variabel yang awalnya, yang 6-nya ini tidak mempunyai variabel. Cuma nilai koefisiennya doang nih. Ya, tidak mempunyai variabel. Jadi ini 6 plus 6M. Jangan lupa ya. Nah, variabel sama variabel. Ya, nanti untuk menambahkan atau mengurangannya. Nah, selanjutnya, yang ini berarti 6 dikurang min 2M. Kita lihat nih. Ini masukkan dulu ya, ini 6 plus 6M-nya. Lalu ini 4 dikurang min 2M. Berarti ini 4 ditambahkan ini nih. Min sama min kan. Nih, min sama min. Jadi 4 plus 2M. Kita masukkan hasilnya di bawah. Selanjutnya kita akan menghitung lagi ya. Ini berarti yang ini 0. Nanti ini 0 dikurang 0 ya. 0 kurang 0, 0 ya. Nah, selanjutnya untuk yang ini masukkan dulu. Untuk yang kolom S3 berarti 0. Nanti ini 0 dikurang min 0 dikurang M. Ini 0 dikurang M jadi min M. Masukkan lagi. Selanjutnya min M. Ya, ini min M. Min M dikurang min M. Kita lihat caranya nih. Min M dikurang min M. Min kali min positif jadi min M plus M. Nah, ini berarti hasilnya min M plus M. Nah, hasilnya 0. Ini juga sama. Yang ini min M, min M. Nah, jadi min M plus M. Sama juga ini hasilnya 0. Masukkan. Nah, kalau yang kuantiti ini nggak usah, kan nggak ada ya. Nah, itu cara mencari nilai ZJ dan CJ min ZJ. Nah, selanjutnya, seperti kita telah ketahui, untuk yang di sini ada perbedaan ya untuk apakah tabelnya sudah selesai, apakah sudah optimal, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di bawah nih. Nah, yang ini ya, nilai-nilai yang bawah ini CJ min ZC. Nah, biasanya untuk yang kasus maksimasi, nah ini kalau selesai, nah ini nilainya variabel yang ininya plus 6M-nya ini harus nanti kalau selesai ini 6 min 6M. Ya, 6 min 6M ini udah selesai berarti. Lalu yang di sini 4 plus 2M. Nah, ini belum selesai ya. Kalau selesai ini 4 min 2M. Ya. Nah, dan seterusnya kalau ini udah selesai ya, misalkan. Ini udah selesai. Karena ini nilainya masih positif, kita lanjut lagi. Ya. Kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Ya, kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Kalau gini ini udah selesai ya. Misalkan 6 min 6M, 4 min 2M, 0 min M, 0, 0. Itu sudah selesai. Nah, kecuali di sini misalkan karena misalkan gini dulu ya, ini misalkan ini min 6M, min 6M. Nah, ini belum udah selesai. Lalu misalkan ini 4 plus 2N. Lalu ini ada min 4 plus 2M. Masih belum selesai. Nah, lihatnya yang variabelnya ya. Apabila misalkan ini udah min M ya. M-nya udah minus, sorry. M-nya udah minus misalkan ya, misalkan udah minus, tetapi di sini ada angka 10, misalkan di sini 10 nih, angka 10. Nah, ini lanjut lagi. Misalkan ini angkanya 10 di sini. Nah, ini lanjut lagi ya. Nah, pilih lagi. Ya. Pilih lagi yang mempunyai nilai positif terbesar,
ya. Misalkan ini udah min semua, misalkan ini positifnya di sini, nanti pilih yang ini. Apabila ada nilai yang di sininya masih positif. Nah, ini M-nya udah beres misalkan, udah minus. Tapi di sini ada angka aja 10. Nah, itu belum selesai juga. Ya, nah, kecuali tadi kalau min 6, min 6, M. Ini udah selesai. Lalu misalkan 4, min 2, M. Meskipun yang ininya positif, nah, tetapi pasangannya ada yang variabel, ini berarti menandakan sudah selesai. Kecuali di sininya berdiri sendiri gini, yang nggak ada nilai variabelnya. Nah, itu lanjut lagi. Nah, kita mencari nilai kolom kunci. Nah, ini kita pilih nilai CZ min ZY yang mempunyai nilai positif terbesar dari koefisien M-nya. Nah, kita lihat ya koefisiennya aja yang ada M-nya ya. Berarti 6M. Nah, lalu 2M. Ya, lihatnya yang ini aja, jangan yang depannya ya. Nah, lalu min M yang nggak usah. Berarti ini pilih yang positif terbesar. Berarti yang dipilih ya mempunyai nilai positif terbesar dari koefisien M-nya. Nah, maka yang mempunyai positif terbesar, kita lihat di sini yang 6 plus 6M. Nah, maka ini untuk dipilihnya ini kolom yang eksa 1. Ini sebagai kolom kunci. Lanjut lagi, kita akan mencari nilai baris kunci. Nah, caranya mencari nilai baris kunci, kita akan mencari nilai indeks terlebih dahulu. Untuk mencari nilai indeks ini, nanti ini nilai kuantiti dibagi nilai kolom kunci yang sebaris. Nanti ini 800, tinggal dibagi kolom kunci yang sebaris ini, yang udah di warna hijau ini. Bagi 2 berarti 800 dibagi 2. Lalu 1600 dibagi 2, ya sama ini 1600, ini 2000 dibagi 4. Ini hasilnya ya, 400, 800, 500. Selanjutnya, kita pilih indeks dengan angka positif yang terkecil sebagai baris kunci. Ingat, ya positif terkecil. Kalau nilainya negatif jangan dipilih. Nilai yang positif terkecil, berarti yang 400. Berarti ini baris kuncinya. Ya, yang R1 nih, baris R1 ini kalau untuk baris kuncinya. Lalu ini ada angka yang terdapat di perpotongan, angka 2 ini ya, itu disebut dengan angka kunci. Langkah ke-6. Ya, langkah ke-6 kita merubah basic variable dari baris kunci dengan basic variable yang terdapat di atas kolom kunci. Ini dirubah apabila tadi ya nilai masih terdapat nilai positif dari koefisien M-nya. Lihat angkanya di tabel angka ke-3 ya. Tadi karena masih nilainya positif berarti lanjut lagi kan ya. Ini nilainya kalau selesai tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Negatif ya yang ada variabelnya misalkan tadi min 6M ya misalkan gini udah selesai min 6 min M ini sudah selesai. Misalkan kalau 6 min M juga ini udah selesai ya. Kalau belum selesai ini misalkan gini 6 plus M. Ini belum selesai ya. Lalu misalkan belum selesai lagi gini nih, misalkan ada angka cuma satu aja, misalkan 10. Itu sama, itu belum selesai. Kita akan merubah ya basic variabelnya. Nih, ini tabel asalnya tadi. Ini baris kuncinya. Kita rubah nanti untuk tabel iterasi yang keduanya ini min MR1 ini ya. Jadi yang 6x1. Maka ini nanti ini untuk tabel perbaikan ya. Ini biasanya di akhir nanti. Tapi kalian di kotret dulu. Maka nanti untuk di tabel iterasi berikutnya jadi gini tabelnya. Ini 6x1-nya jadi di sini. Ya, jadi berubah min MR1-nya berubah sama yang ada kolom kunci di sini sebenarnya. Ini kolom kuncinya. Ini kolom kuncinya tadi di sini nih. Ini kolom kuncinya, sorry. Ini nggak ke ini ya, ke save sama saya. Ini kolom kuncinya kalau nggak salah yang ini di sini. Maka ini dirubahnya sama yang di atasnya. Kalau kolom kuncinya di sini, ya, dirubahnya sama yang 0S2. Nanti di sininya 0S2. Ya, karena ini kolom kuncinya di sini, dirubah jadi 6x1. Selanjutnya, masih kita pakai tabel iterasi yang pertama, jangan yang kedua. Ya. Kita masuk ke langkah ke-7, mencari nilai baru baris kunci. Ini baris kuncinya tadi yang R1 ya. Untuk mencari nilai baru baris kunci, kita hitung dengan cara membagi seluruh nilai pada baris kunci dengan angka kunci. Berarti ini
angka-angkanya ini ada 2, 0 kan ya, 0, 0 yang sampai 800. Nah, ini 2 ini dibagi angka kunci, angka kuncinya udah diketahui tadi ya, saya di buletin coklat nih, 2. Berarti nanti ini 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu nanti ini 0 dibagi 2, 0 ya. Nah, kalau 2 dibagi 0, nanti hasilnya jangan 0 ya. 2 dibagi 0 itu tidak terhingga. Kalau ada di sini tidak terhingga, nah berarti kalian hitung lagi. Ya, hitung lagi. Sebelum-sebelumnya itu kalau ada tidak terhingga di sini nih, nilai tidak terhingga di sini. Nah, itu berarti ada kesalahan perhitungan itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, kecuali 0, kalau 0 yang bisa. Berarti ini untuk yang S2, 0 dibagi 2, 0. Lalu S3, 0 dibagi 2, 0 ya. Lalu ini R1, untuk R1 berarti 1 dibagi 2, setengah. Nulisnya boleh pecahan gini, setengah, ataupun desimal ya, 0,5 boleh. Nanti dimasukin sini. Lalu ZR3 ini, R3 0 dibagi 2, 0. Lalu ZQ juga ini, jangan lupa dihitung ya, 800 bagi 2, ini 400. Nah, ini untuk tabel di iterasi kedua. Ini di sininya nanti berubahkan ini 6X1. Nah, ini angka-angkanya berubah jadi 1, 0, 0, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari nilai baris selain baris kunci. Baris kuncinya tadi R1. Ah, berarti kita nanti akan menghitung yang S2, lalu menghitung yang R3. Kita yang S2 dulu. Ya. Nah, ini mencari nilai baris. Selain baris kuncinya, berarti yang S2 dulu ya. Kita hitung nih. Nah, ini baris lama. Ya, baris lama. Ini baris lama, dikurang koefisien baris lama. Ini baris lamanya ya. Ini baris lama. Berarti yang ini 2, 2, 1, 0, 0, 0, 1600. Nah, dikurang. Nah, ini koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, koefisien kolom kuncinya, kita lihat nih. Tadi kan di sini kolom kuncinya nih. Di 6X1 ya. Nah, kita lihat angkanya berapa tuh? 2. Berarti nanti ini koefisien kolom kuncinya 2 semua nih. Di sini. Ya. Nah, ini masih sama sih, sama metode Simtek. Nah, ini kolom kuncinya kan di sini. Nah, berarti ini masih di 2 nih. Nah, maka untuk menghitungnya, untuk yang nilai baris kuncinya kita lihat yang sebelumnya. Nih, hitungan ini nih. Masukkan yang ini 1, 0, saya pakai warna ungu ya supaya membedakan. 1, 0, dan seterusnya. Nah, kita akan coba hitung. Yang pertama, yang ZX1, yang X1 yang ini ya. Kolom X1 berarti ini 2 ya, dikurang. Nah, kolom kuncinya sama ya, nanti ini 2 dikali 1, tadi nilai baru baris kuncinya sama dengan 0. Tinggal lihat aja. Nah, supaya mudah mah gini nih hitungnya. Sorry. Nah, ini ditulis dulu sama kalian. Nih, nilai baris lamanya ya. Ini 2, 2, 1 ke bawah nih. 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1600 ke bawahnya nulisnya nih. Set. Baru dikurang, kurung buka. 2 tulis dulu ini 2 semua kan ya. Karena kolom kuncinya kan di sini. Kolom kuncinya di sini nih. Nih, kolom kuncinya di sini. Berarti angkanya yang ini nih diambilnya. Karena untuk yang S2 kan ya. 2 tulis, lalu dikali nilai baru baris kunci yang di langkah sebelumnya. Langkah 7. Tulis aja ini 1, 0, 0, 0 supaya mudah menghitungnya ya. Lalu ini 0,5 kali 0, ini lalu 400-an tadi ya. Nah, lalu hitung satu-satu. Ya, berarti ini 2 dikurang 2 kali 1, 0 kan ya. 2 kali 1, 2. Ini 2 kurang 2 sama dengan 0. Lalu ini 2 dikurang 0 kan ya, 2. Ini 1 dikurang 2 kali 0, 1. Nah, lalu ini 0 dikurang 2 kali 0, 0 kan 0. Lalu 0 dikurang 2 kali 0,5. 2 kali 0,5, 1 kan ya. 0 dikurang 1. Ya, jadi min 1. Lalu 0 dan seterusnya. Nah, ini tinggal hitung aja. Sekarang mencari nilai yang S2 udah. Nah, ini ada yang R3. Sekarang yang R3 ya. Kita hitung. Nah, baris lamanya dulu tadi. Supaya gampang. Tulis dulu aja baris lamanya. Ya, baris lamanya ditulis ada 4, 2, 0 ke bawah. 4, 2, 0, min 1, 0, 1, 2000 dikurang, kurang. Nah, lalu koefisien kolom kuncinya ini lihat tadi kolom kuncinya di sini ya, ingat-ingat di sebelumnya. Nah, kolom kuncinya berarti 4. Nilainya 4 semua berarti nanti di sini. 4 semua, lalu dikali nilai baru baris kunci di langkah ke-7. Nah, ini hasilnya 4 dikurang 4 kali 1, 0 ya. Dan seterusnya. Nah, hitung aja sendiri. Ya, ini. Nih. Itu langkah ke-8 ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan perbaikan. Nah, karena tadi masih terdapat nilai koefisien M-nya yang positif. Ya, nah, kalau negatif udah selesai. Nah, ya. Nah, ini kita melanjutkan perbaikan. Nah, tadi ini lihat angkanya yang di sini kita masukkan ya. Nah, ini kan berubah yang tadi yang di langkah ke-6 ya. Nah, ini berubah menjadi yang merubah basic variabelnya. Nah,
Nah, ini jadi 6x1, angkanya yang tadi di hasil langkah ke-7. Nah, lalu yang X2, R3 ini lihat hasil langkah ke-8. Nah, untuk selanjutnya silakan Anda lanjutkan ya, lanjutkan perhitungannya sampai dengan angkanya negatif ya. Nah, kalau sudah selesai misalkan ininya udah negatif semua di sini misalkan ini udah negatif ya, min 6 min M misalkan ya. Udah negatif semua aja ya. Nah, lalu kita ambil kesimpulan ya. Nah, kita lihat ini variabel X1 ada ya, X1 berarti yang diproduksi sebanyak 400 ya. Nah, lalu X2 nggak ada ya. R3 ini jangan di kesimpulan jangan disebutkan nanti. Cuma X1 aja, berarti X1 yang diproduksi sebesar 400 misalkan di sini untuk memaksimalkan laba misalkan ini hasilnya 7.000 ya misalkan. Untuk memaksimalkan laba sebesar 7.000 ya. Nah, kalau nggak ada berarti X2-nya ini tidak diproduksi. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.